pelanggan emosi, jangan lakukan 5 hal ini. Saya teringat sebuah kejadian yang menimpa tetangga saya. Itu terjadi sekian tahun yang lalu ketika saya masih kuliah di luar negeri. Tetangga saya ini mengalami kebakaran kecil di dapurnya yang mengakibatkan ovennya ikut hancur. Pada saat kejadian, mereka sempat didatangi 2 orang perwakilan dari perusahaan asuransi. Petugas ini meminta tetangga saya untuk menyimpan semua bon makannya dan mengklaim ke asuransi. Pihak asuransi akan menanggung biaya makan berikut PPN-nya selama mereka menunggu perbaikan dapurnya selesai. Untuk beberapa hari, mereka pun terpaksa tinggal di hotel dan makan di luar. Setelah renovasi selesai dan mereka bisa kembali ke rumah, tetangga saya berniat untuk mengajukan klaim. Sebelum mengirimkan bon, mereka terlebih dulu menelpon adjuster atau penilai kerugian. Sang adjuster menjelaskan bahwa penggantian makanan hanya di-cover 50% dan bukan 100%. Meskipun angka itu masuk akal buat tetangga saya, namun mereka tetap mengingatkan akan janji 2 perwakilan perusahaan yang akan menanggung biaya makan plus pajaknya. Dengan gaya sarkastik dan defensif, baik secara verbal maupun intonasi, si adjuster menugas, "Tidak mungkin, tak seorang pun di perusahaan kami akan mengatakan pada Anda bahwa kami menanggung 100% biaya makan, karena kebijakan kami adalah menanggung 50%. Lagi pula, jika tidak terjadi kebakaran pun, toh Anda akan tetap makan." Mendengar itu, tetangga saya naik darah. Sekarang masalahnya bukan lagi tentang angka, tapi soal prinsip. Mereka segera mengumpulkan semua fakta pendukung dan mempresentasikan argumentasinya kepada kantor perusahaan dengan tenang, runut, dan terstruktur. Disertai bukti-bukti kuat, akhirnya mereka menang dan memperoleh 100% penggantian atas seluruh biaya makan mereka. Ini hikmah yang bisa kita petik dari kasus tadi. Seandainya si adjuster merespon dengan tepat saat menerima telepon dari tetangga saya, pihak asuransi akan dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan elegan. Cukup dengan permintaan maaf sederhana. Alih-alih demikian, mereka justru kebobolan hampir $200 lebih banyak daripada yang seharusnya dibayarkan. Belum lagi pemborosan waktu untuk mendengarkan dan melayani adu argumentasi tetangga saya. Kasus mahal semacam ini sering terjadi di seluruh sektor jasa, akibat dari karyawan yang tidak tahu bagaimana berdiplomasi secara bijaksana dengan pelanggan yang sedang kesal. Mereka mestinya berkomunikasi dengan cara-cara yang menyejukkan dan disertai niat baik. Akan lebih elok jika si adjuster menanggapi dengan cara berikut. Perlu Anda ketahui bahwa polis Anda hanya mengcover 50% dari makanan Anda berikut pajaknya. Jika tidak mengalami musibah kebakaran pun, bukankah Anda akan tetap mengeluarkan biaya untuk makan? Nah, kami mencoba meminimalkan ketidaknyamanan Anda selama kehilangan oven dengan menanggung biaya tersebut. Semoga ini cukup membantu Anda, dan saya mohon maaf atas ketidaknyamanan yang disebabkan oleh kesalahpahaman ini. Pendekatan ini lebih halus dan elegan. Kan untuk tetangga saya dapat menerima kebijakan 50% itu jauh lebih besar. Yang terjadi malah sebaliknya. Sikap adjuster yang dinilai merendahkan tersebut justru membuat tetangga saya bertekad untuk tidak menerima apapun selain penggantian penuh 100%. Pendekatan yang salah terhadap pelanggan yang sudah marah hanya akan membuat mereka lebih marah lagi. Risikonya pun jelas, perusahaan akan mengeluarkan biaya yang jauh lebih besar. Untuk menghadapi situasi seperti itu, saya ingin membagikan trik dalam respon pelanggan yang sedang kesal agar Anda terhindar mengeluarkan ekstra biaya dari yang seharusnya Anda bayarkan. 5 pantangan menghadapi pelanggan yang sedang kesal. Pertama, jangan menyalahkan pelanggan. Ingat, menyalahkan pelanggan dapat memicu pertengkaran yang ujung-ujungnya malah merugikan Anda. Hindarilah melakukan hal itu. Kedua, jangan berdebat dengan pelanggan. Anda tidak akan pernah bisa memenangkan perdebatan dengan pelanggan. Meskipun Anda dapat membuktikan argumentasi bahwa Anda benar dan memegang keputusan akhir, tetapi sejauh menyangkut perubahan pikiran pelanggan Anda akan sia-sia. Ketiga, jangan berbicara dengan nada berwibawa seolah-olah Anda harus membuktikan bahwa pelanggan salah. Bahkan ketika pelanggan salah pun, ini bukanlah respons yang tepat, karena akan mendorong pelanggan untuk terus mencari pembelaan. Keempat, jangan berkata, "Kami tidak akan pernah melakukan hal itu."
Kalimat ini hanya akan menantang emosi pelanggan. Cobalah untuk mengatakan, silakan Bapak atau Ibu ceritakan tentang hal itu. Kelima, jangan takut untuk meminta maaf. Ungkapkan permintaan maaf meskipun pelanggan bersalah. Permintaan maaf bukanlah pengakuan atas kesalahan. Ini diutarakan untuk mengungkapkan penyesalan. Misalnya, saya mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh kesalahpahaman ini. Dan jangan pernah lupa, dalam banyak kasus, masalahnya justru bukan pada masalah itu sendiri. Cara mengatasi masalahlah yang menjadi masalah.